Shalom saudara yang terkasih, puji Tuhan kami bersuka cita bisa menjumpai saudara semua dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari saat ini kita akan bersama-sama bersekutu, berdoa, menaikkan ucapan syukur kita karena sungguh Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Saya yakin dan percaya penyertaannya selalu dinyatakan untuk kita semua. Mari satu hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan senantiasa dan akan terus memelihara kehidupan kami. Bapa, saat ini kami di tempat ini bersama dengan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Dengan satu kerinduan, sungguh kami ingin menaikkan ucapan syukur kami karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan, untuk kasih-Mu yang kami rasakan setiap hari. Terima kasih, biar sungguh nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Hati kami siap untuk memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari jemaat, sama-sama kita katakan, amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita naikkan Yesus, Engkau kekuatan dalam hidup kami. Mari kita bertepuk tangan, mari kita menari, mari kita melompat untuk Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, amin. Takkan gentar langkahku, Kau angkatku Tuhan. Angkat tanganku di saat ku jatuh.
mau katakan bahwa Engkau hebat, bahwa Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Dan hanya nama-Mu Tuhan yang membuat kami tenang. Dan hanya bersama-Mu Tuhan kami rasakan sukacita dalam kehidupan kami. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, menikmati hadirat-Mu, merasakan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersama denganmu, menikmati
Bapak, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di mana kami meninggikan Engkau hadir. Pada saat ini Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, biar firman-Mu hari ini Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Kami percaya Engkau ada di dalam setiap situasi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu, biar firman-Mu Tuhan mengurapi dan boleh menjadi berkat buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu kembali. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan senantiasa memenuhi kita. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul konflik dalam keluarga. Konflik itu sesuatu yang kerap kali terjadi. Ada mungkin gesekan-gesekan atau bahkan konflik yang besar. Kita mau lihat bagaimana pandangan firman Tuhan mengenai konflik. Dan saya akan mengambil contoh dari Alkitab ini tentang konflik yang klasik antara mertua dan menantu. Kita terlebih dahulu baca dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 6. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada goa, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku, untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Sejak Daud mengalahkan dan membunuh Goliat, Saul mengambil Daud ini untuk menjadi salah satu tentaranya. Dan lama-lama dia diangkat menjadi pemimpin pasukan. Dan kemanapun Daud ini diutus oleh Saul untuk berperang, Daud ini selalu memenangkan peperangan itu. Hal ini menimbulkan kecemburuan di hati Saul. Dia merasa iri karena keberhasilan kepemimpinan Daud, dan Daud ini dicintai oleh rakyat. Mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kecemburuan ini makin lama makin menumpuk, akhirnya menjadi sebuah kebencian. Saul merasa tidak aman kedudukannya sebagai raja karena keberhasilan kepemimpinan Daud. Dia merasa tersaingi, dan ini membuat Saul mendorong Daud untuk menikahi Mikal, putrinya, dengan maksud supaya Daud ini tetap ada di bawah kepemimpinan Saul. Daud di bawah kendalinya. Saul bisa menyuruh Daud ini pergi kemanapun dia utus, ke medan-medan perang yang sangat-sangat sulit. Berharap Daud bisa mati di sana dan kepemimpinan dia sebagai raja aman dari Daud. Tapi kemanapun Daud pergi, Tuhan menyertainya dan membuat berhasil. Dia selalu memenangkan peperangan itu. Hal ini membuat Saul menjadi frustrasi dan sikapnya semakin menjadi-jadi. Dia berusaha untuk membunuh Daud, berkali-kali melemparkan lembing kepada Daud untuk membunuhnya. Dia berusaha mencari alasan, cari gara-gara untuk menyingkirkan Daud. Daud ditekan sedemikian rupa, dan karena dia bersahabat erat dengan Yonatan, salah seorang putra Saul, Yonatan mengusulkan supaya Daud pergi aja, udah tinggalin, jangan diam di situ karena bahaya bagi Daud.
Dia bisa dibunuh kapan saja. Dan setelah Daud melarikan diri ini, Saul mengejarnya. Kemanapun dia pergi, Saul mengejarnya. Dan salah satu peristiwanya adalah di En-Gedi yang baru kita baca tadi. Saul ini benar-benar niat untuk mengejar Daud. Dia memilih 3.000 orang untuk mengejar bersama-sama dengan dia. Orang tertinggi, raja di Israel, mengejar sendiri Daud, ingin membunuhnya. Ini benar-benar sesuatu yang menakutkan dan mengintimidasi, bikin stres Bapak Ibu. Daud ini dikejar seperti seorang buronan, seperti binatang buruan. Benar-benar tidak nyaman, benar-benar tidak aman. Apakah Bapak Ibu kita pernah mengalami situasi seperti ini? Mengalami konflik yang begitu hebatnya? Mungkin antara suami istri, orang tua anak, mertua menantu, dengan ipar, dengan siapapun. Ketika kita merasa diperdaya oleh orang yang selama ini kita hormati, disakiti oleh orang-orang yang terdekat, dengan keluarga sendiri, merasa kecewa, marah, sedih karena dihianati oleh orang-orang yang kita percaya. Tentunya gak ada seorang pun yang ingin hidup dalam konflik. Sebisa mungkin kita tentu menghindari konflik, tapi begitu kita ternyata ada di tengah-tengah konflik, untuk mengatasinya Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus memiliki integritas. 1 Samuel 24 ayat 6-8. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Daud ini seorang yang punya integritas Bapak Ibu. Apapun yang dilakukan Saul terhadap Daud, Daud tetap menghormati Saul sebagai rajanya. Daud tidak bersikap kurang ajar ataupun berkata-kata yang kasar kepada Saul, tapi dia menyapanya Tuanku Raja dan sujud dengan muka sampai ke tanah. Integritas Bapak Ibu, menjaga hati, perkataan dan sikap untuk tetap benar dan bersih di hadapan Tuhan maupun manusia. Daud bisa memisahkan antara perasaannya yang marah, sakit hati, terluka dengan perbuatan yang penuh integritas sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh pikiran-pikiran yang jahat atau dipengaruhi dengan emosi untuk membalas dendam. Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal Daud sangat-sangat mampu untuk membunuh Saul. Ada kesempatan-kesempatan baik untuk melakukan itu. Bahkan orang-orangnya mendorong dia, memanas-manasi Daud untuk balas dendam. Mertua lu emang gak bener tuh, hajar aja mungkin gitu ya kalau sekarang ini. Mungkin aja Daud tergoda untuk membalas dendam, tapi dia menjaga integritasnya. Daud tidak mau berdosa di hadapan Allah. Sebagai anak-anak Tuhan pun kita harus punya integritas seperti itu Bapak Ibu. Untuk berkata, bersikap, dan berbuat benar apapun situasi yang kita hadapi. Jangan karena orang memperlakukan kita tidak baik, itu menjadi alasan bagi kita untuk berbuat tidak baik pula. Emas
akan selalu menjadi emas, sekalipun dia nyemplung ke dalam kotoran yang paling menjijikan. Kotoran itu tidak bisa mengkontaminasi emas, Bapak Ibu. Dia akan tetap menjadi emas. Dan kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan sampai karena konflik itu menurunkan kualitas integritas kita sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dunia tidak peduli dengan integritas, malah mendorong kita untuk tidak berakhlak, tidak bermoral, untuk balas dendam. Tapi sebaliknya firman Tuhan mengajarkan nilai-nilai dan standar yang berbeda. Dan firman Tuhan inilah yang harus kita pegang, yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Dan dalam Roma 12 ayat 14 dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi bagian kita adalah menjaga kelakuan kita, sikap dan perkataan kita sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tetap melakukan apa yang benar sekalipun kita dijahatin, kita disakiti, mungkin juga dirugikan, dikecewakan. Tetap itu tidak mengubah integritas kita ya Bapak Ibu. Kita jauhkan segala keinginan untuk balas dendam, untuk balas menyakiti sekalipun kesempatan dan peluang untuk itu terbuka lebar. Lalu hal kedua yang harus kita miliki Bapak Ibu, kasih. 1 Samuel 24 ayat 10-11, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Daud sayang kepada Saul dan dia memanggilnya ayah. Biar bagaimana ikatan dalam keluarga itu tidak mudah putus dengan begitu saja. Saul memang ayah mertuanya dan juga sekaligus orang yang telah berjasa dalam karir Daud. Daud diangkat menjadi tentaranya, diangkat lagi jadi kepala pasukan, dan sejak itu karirnya terus meningkat. Dan ini karena Saul juga. Dan kadang-kadang Saul merasa gelisah karena diganggu oleh roh jahat. Dia merasa tidak nyaman. Dan saat-saat seperti itu, Saul mencari Daud. Daudlah yang menemaninya sambil memainkan kecapi. Sampai Daud merasa tenang kembali. Roh-roh jahat itu pergi meninggalkan Saul. Tidak bisa dipungkiri ada kedekatan antara Daud dengan Saul. Namun hubungan yang manis dekat itu pun masih bisa rusak. Daud disalah mengerti oleh keluarganya sendiri, bukan? Diperlakukan tidak adil, diintimidasi, diancam, bahkan mengalami penganiayaan secara psikis. Kalau bicara sedih, pasti sedih. Disakiti keluarga itu jauh lebih menyakitkan daripada disakiti oleh orang yang tidak dekat. Ini benar-benar ujian kasih bagi Daud. Apakah dia mau tetap mengasihi Saul? Ya, Daud tetap mengasihi Saul. Walaupun Saul telah menyakitinya dengan begitu hebat. Daud menegaskan, aku masih merasa sayang kepadamu, dan memanggilnya ayahku. Biasanya orang yang disakiti ini akan balik menyakiti.
ingin membalas dan menghukum orang yang telah menyakitinya. Kalau kita kehilangan kasih Bapak Ibu, konflik dalam keluarga ini bisa berkembang menjadi ajang untuk saling menyakiti, saling menuntut, saling menyalahkan, dan saling menghukum. Ini bisa jadi lingkaran yang tidak berujung, terus aja muter-muter di situ. Mengasihi orang yang baik dan menyenangkan memang mudah, tetapi mengasihi orang yang menyakiti itu adalah ujian kasih yang sesungguhnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapa di surga adalah Allah yang penuh kasih. Kasihnya itu tanpa syarat. Kasihnya itu tidak berubah. Walaupun kita tidak setia, walaupun kita tidak benar, walaupun kita mengecewakan Tuhan, kasihnya tidak berubah. Kasih Tuhan ini disebut dengan kasih agape. Kasih yang Tuhan Yesus berikan dan buktikan dengan mati di kayu salib. Kita manusia pada dasarnya tidak punya kasih seperti itu. Jadi kita harus datang kepada Bapa untuk menerima kasih Tuhan yang sejati. Ketika kasih Tuhan memenuhi kita, mengalir memenuhi kita, itu akan meluluhkan semua dendam, amarah, sakit hati, kecewa. Semuanya itu akan luntur, akan lenyap Bapak Ibu. Dalam Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Hanya dengan kasih Tuhanlah, kasih yang tulus tanpa syarat ini, kasih yang walaupun ini, baru kita bisa hidup dalam damai, dalam ikatan yang saling mengasihi di dalam keluarga. Lalu hal ketiga yang harus kita miliki Bapak Ibu adalah keterbukaan. Pada kesempatan itu, Daud mengajak bicara kepada Saul untuk bicara dari hati ke hati. Mereka secara jujur dan terbuka, mereka bisa tanpa saling menyerang. 1 Samuel 24 ayat 9, 11 dan 12. Ayat 9, lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu?" Lalu ayat 11, "Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Konflik bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Bicara secara terbuka itu penting supaya bisa meluruskan semua asumsi atau penilaian, pemikiran yang salah atau tidak sepaham. Mungkin Saul sudah mendengar hal-hal yang tidak baik tentang Daud, ditambah dengan pikiran-pikirannya sendiri yang negatif, yang tidak benar. Lalu dia mungkin juga lebih percaya kepada gosip dan omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ia punya pandangan dan penilaian yang salah tentang menantunya sendiri. Dan setelah berbicara secara terbuka, ini membuat Saul menyadari perbuatannya. 1 Samuel 24 ayat 17, katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu." Keterbukaan dari hati ke hati ini Bapak Ibu akan berhasil kalau semua pihak ini mau duduk bersama, mau jujur mengakui kesalahan, mau mendengarkan tanpa membantah, tanpa membela diri, tanpa mencela. Lalu kalau kita juga tidak terbawa oleh emosi, bisa bicara dengan tenang,
baik-baik. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan dalam Amsal 15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Setelah semua permasalahan kita bicarakan dengan baik-baik, Bapak Ibu, bawa permasalahan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi hakim dan penengah di antara orang-orang yang konflik ini. Kalau beda pendapat itu kan sesuatu yang biasa ya Bapak Ibu. Tapi biar kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi patokan dalam setiap keputusan, dalam setiap kesepakatan atau langkah yang diambil untuk kedepannya. Jadi keterbukaan ini membuka pintu maaf dan merupakan langkah awal untuk pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Firman-Mu Tuhan mengajar kami kalau kami menghadapi konflik Tuhan, biar kami terus menjaga integritas kami sebagai orang-orang yang takut akan Engkau. Ajar kami terus untuk mempertahankannya Tuhan dengan berkata, bersikap, berbuat yang benar sebagaimana seharusnya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami untuk mengasihi dengan kasih-Mu. Biar kasih-Mu ini Tuhan yang terus memenuhi kami dan boleh kami alirkan kepada semua orang yang ada di sekeliling kami. Walaupun kami dijahatin, kami dirugikan, walaupun kami juga disakiti. Biar kami belajar Tuhan untuk mengasihi dengan tulus, tanpa syarat. Sebagaimana Engkau telah mengasihi kami, demikian juga ajar kami untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan tolong kami juga untuk kami boleh mengalami keterbukaan satu sama lain, untuk bisa bicara dari hati ke hati, khususnya dengan orang-orang yang kami berselisih pendapat. Tuhan tolong untuk kami bisa saling menghargai, saling menghormati, dan kami boleh meluruskan apa yang salah. Biar kami boleh menjadi manusia yang semakin diubahkan oleh firman-Mu ini Tuhan. Kami boleh bertumbuh semakin dewasa, dan kami boleh semakin memuliakan Engkau dimanapun kami berada, khususnya di dalam keluarga kami sendiri. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang menyediakan segala yang kami butuhkan. Engkau yang menghiburkan yang terluka. Engkau berikan kelegaan bagi yang berbeban berat. Tuhan berikan jawaban bagi yang sedang mengalami banyak masalah. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan ada dan Engkau senantiasa menolong kami. Pertolongan-Mu tepat waktu, cara-Mu ajaib di luar apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa, karena kasih setia-Mu senantiasa menyertai seluruh jemaat-Mu. Dan kami berdoa juga bagi Gereja Bethel Indonesia, dimanapun gereja-Mu berada, Tuhan jadikan kami terang, jadikan kami garam, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan boleh banyak jiwa datang kepadamu untuk mengenal Engkau. Terima kasih Bapa untuk negara kami Indonesia. Tuhan berkati presiden kami, seluruh pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Tuhan berikan roh yang takut akan Engkau. Tuhan berikan pertolongan-Mu bagi negeri kami. Tuhan adakan pemulihan, pertobatan. Di segala bidang kami boleh dibaharui lagi dan mengalami sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami berpisah, kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sukacita, penyertaan, pertolongan, kemenangan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada.
Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.